Dulu sih idealisnya saya bikin baju untuk umroh, karena waktu itu saya pasca divorce itu saya larinya kan umroh ya, berdoa gitu. Terus saya bilang saya bikin baju yang emang ibadah friendly, tapi lagi-lagi nggak bisa idealis ya, harus lihat keinginan pasar. Itu kan cuma segmen tertentu, saya nggak bisa menjangkau banyak orang. Saya dibantu teman-teman waktu itu, mbak saya tanpa modal sama sekali, emang dari nol, dan dibantu teman-teman yang dulunya katanya pernah dibantu oleh saya, ditraktir itu zaman dulu, zaman SMP, zaman SMA. Tiba-tiba ketemu lagi, tahu saya butuh bantuan, mereka bantu tanpa diminta, dan semangat mereka juga di fashion, karena mungkin sama-sama perempuan ya. Untuk sekarang sih udah di atas 2M tapi di bawah 2,5. Terakhir tuh saya hitung itu. Tapi memang lagi nurun nih, 2 bulan belakang ini lagi nurun. Dan keuntungannya tuh berarti sekitar 60-50%, 50-60% ya. Harus selalu punya omset cash yang lebih besar daripada yang kita gunakan kembali sebagai untuk investasi atau untuk diputarkan kembali, karena kerasa ya, kayak misalkan sekarang tuh di mana-mana kan lagi menurun nih. Saya karyawan udah mulai ada gitu, udah mulai banyak. Jadi dengan cash flow yang masih ada, uang cash yang ada, saya bisa survive untuk tetap memaintain yang pergerakan yang sekarang, tapi sambil cari strategi baru untuk bounce back, balik produktif kayak dulu lagi. Nama saya Ling Hida Saiful, panggilannya Hida. Saya founder dari brand modus fashion Makaila Haifa. Kegiatan saya saat ini hanya menjalankan bisnis dan mengurus anak-anak. Usia saya udah 42 tahun. Makaila Haifa itu dibikin 2017, waktu Oktober, saya ingat banget. Tapi mulai bikin brand banget itu April 2018. Jadi Oktober itu proses saya masih mikir-mikir harus bikin brand apa, usaha apa. Kondisinya waktu itu saya bercerai dengan mantan suami dan dipaksa harus mau nggak mau jadi tulang punggung keluarga untuk anak-anak. Jadi Makaila Haifa sendiri, Makaila itu dari anak pertama dan Haifa dari anak yang kedua. Jadi emang niatnya untuk cari nafkah sih mbak untuk anak-anak. Jadi yang saat itu apa yang bisa saya lakukan dari rumah, karena anak-anak masih kecil, harus tetap saya urus dan nggak ada siapa-siapa. Saya juga anak tunggal, jadi semua bener-bener sendiri. Yang kepikiran usaha online. Untuk makanan mungkin agak riskan karena saya juga nggak punya modal, dan yang paling safe itu saya mikirnya cuma fashion. Emang karena selain itu emang perempuan ya, kalau perempuan kan dari dulu mungkin hobinya nggak jauh-jauh dari belanja baju, fashion gitu. Kenapa waktu itu memilih fashion dibanding lini usaha yang lain? Balik lagi, kalau saya suka fashion, suka belanja sih sebenarnya, bukan suka bikin baju. Saya juga nggak bilang saya desainer, saya lebih bilang saya mungkin lebih fashion planner. Belum layak kayaknya untuk dijadikan desainer ya. Fashion lebih mudah, saya juga yang bisa banyak sedikit belajar dibanding usaha lain. Yang saya kebayang cuma fashion saat itu mbak. Dulu sih idealisnya saya bikin baju untuk umroh, karena waktu itu saya pasca divorce itu saya larinya kan umroh ya, berdoa gitu. Terus saya bilang saya bikin baju yang emang ibadah friendly, tapi lagi-lagi nggak bisa idealis ya, harus lihat keinginan pasar. Itu kan cuma segmen tertentu, saya nggak bisa menjangkau banyak orang. Saya dibantu teman-teman waktu itu, mbak saya tanpa modal sama sekali, emang dari nol, dan dibantu teman-teman yang dulunya katanya pernah dibantu oleh saya, ditraktir itu zaman dulu, zaman SMP, zaman SMA. Tiba-tiba ketemu lagi, tahu saya butuh bantuan, mereka bantu tanpa diminta, dan semangat mereka juga di fashion, karena mungkin sama-sama perempuan ya. Jadi ada yang bantunya nggak materi, tapi ada yang bantu untuk produksi, menyediakan tukang jahit yang memang langganan dia, yang kata dia udah bagus. Terus ada lagi yang saya jadiin model, jadi dia kebetulan badannya profesional lah ya, jadi dia yang saya foto, saya jadiin model, saya bikin Instagram, dan saya modelnya cuma bikin 1-2 baju sebagai sampel aja, nanti kan orang bisa PO. Dan si teman ini juga yang bantu memasarkan ke teman-teman lainnya. Jadi saya
emang nggak banyak teman, jadi bener-bener semua dibantu sama teman-teman. Saya cuma kayak fokus di konsep, saya mau usaha fashion tapi pengen bikin brand, bukan cuma jualan online jahit tapi pengen punya value lebih, yang lebih dari sekedar jualan gitu. Jual harga berapa? Harganya di bawah 300.000. Iya. Kalau sekarang Sekarang range-nya mungkin ada yang sampai kita juga nggak mahal-mahal, karena balik lagi ke konsep modest. Saya punya prinsip namanya modest ya, masa iya saya harus jual terlalu mahal juga buat saya jadi nggak modest lagi gitu. Jadi saya tetap nggak terlalu punya ambisi untuk jual mahal, yang penting sama-sama bermanfaat buat kedua belah pihak. Jadi paling mahal juga mungkin cuma 2 juta ya, 2 jutaan gitu. Itu pun yang memang bahannya import dari luar. yang paling murah berarti 300.000. 300.000 ada. Bahkan sampai harga untuk kayak upcycle itu kita jual 199.000 juga ada. Iya. Sekitar 200 sampai 2,5 juta kali ya. Cuma itu yang murah itu biasanya kita jual ketika live shopping. Jadi keuntungannya lebih murah karena beli live di Instagram. Iya. Sampai akhirnya bisa kejual itu butuh waktu berapa lama? Itu nggak nyampe seminggu juga udah kejual sih Mbak. Jadi saya masukin ke Instagram, saya foto teman saya masukin Instagram, dia langsung jualan ke temennya. Dan apa nggak tahu kasihan, nggak tahu emang suka, tapi laku loh Mbak. Dan tapi memang waktu itu karena teman saya juga di daerah, bukan di Jakarta, waktu saya pasti di Depok, dia produksi itu di Tasik. Jadi ya teman-temannya ya sama pekerja di kantornya kayak gitu itu beli Mbak. Dan ya mungkin emang sesuai selera mereka juga ya. Pertama kali itu dibuat cuma dalam waktu 1 minggu udah ada yang beli gitu kan. Iya. Kan pasti ada strategi marketing yang dipakai waktu itu. Iya. Nah gimana Mbak waktu itu? Itu lebih konvensional juga sih Mbak, lebih ke personal ya kan, tadi saya bilang dari teman-temannya, tapi teman-temannya juga nanti kan jadi namanya perempuan kan, dari mulut ke mulut tuh cepet banget ya, itu lebih konvensional sih Mbak. Cuma untuk sekarang sih kita lebih mulai kayak branding, udah mulai, tapi tetap balik lagi saya nggak pernah melakukan sesuatu yang bukan dari hati. Kalau kata orang kan ada yang bilang udah kita pasang ads aja, atau misalkan kita hire influencer atau apa, kalau kira-kira saya nggak ada chemistry sama orangnya, saya juga nggak bisa. Jadi bener-bener orang yang tahu ini brand, balik lagi ada value lain selain cuma jualan baju gitu loh. Jadi sampai sekarang pun saya masih melakukan pendekatan secara personal. Setiap customer yang belanja baju Makaila Eva kebanyakan tuh kenal saya. Kebanyakan tuh bahkan kita berinteraksi, mau itu lewat DM Instagram, follow-followan, akhirnya dekat, akhirnya jarang saya nggak kenal sama customer saya gitu. Jadi itu buat saya sih lebih loyal ya. Kayaknya mereka juga nggak mudah untuk berpaling misalkan ke brand lain. Mereka lebih konsisten juga. Dari customer saya pun itu bisa dapat customer lain ya. Jadi kita kadang untuk sekarang kita kayak bikin intimate event. Kalau event besar kan udah jelas ya kita bisa undang banyak. Tapi misalkan seminggu sekali kita punya lunch bareng customer atau dinner, itu mereka biasanya udah tahu nih saya bawa orang ya buat temen ya gitu. Mereka juga bantu kok. Mungkin balik lagi dari mereka tahu story-nya, mereka tahu kenal dekat saya, dan tahu visi misi brandnya. Mereka juga kayak tahu ini soal woman empowerment, mereka empower saya juga gitu. Waktu pas awal jualan, maksudnya udah ada produknya nih, sampai sekarang itu omset yang didapat Mbak Huda kira-kira? Jadi gini, saya sih selalu bilang kalau ketemu klien atau apa, saya selalu bilang saya menyediakan produksi juga gitu Mbak. Jadi sebenarnya yang mensupport gede itu dari produksi. Bisa untuk brand lain, bisa untuk keperluan lain, tapi nggak mungkin saya sebut di sini kan. Jadi itu yang bisa saya gunakan selama Makaila Eva belum bisa ngejar target yang saya pengen, itu bisa di backup sama produksi. Iya. Kalau produksi itu berapa? Untuk sekarang sih udah di atas 2M tapi di bawah 2,5. Terakhir tuh saya hitung itu. Tapi memang lagi nurun nih, 2 bulan belakang ini lagi menurun. Dan keuntungannya tuh berarti sekitar 60-50%, 50-60%.
sekarang saya udah disuplai. Kalau dulu kan saya nyari ke Cipadu, Tanah Abang. Cuma karena sekarang produksi udah banyak, jadi si supplier itu datang sendiri. Mereka bahkan ada kain sisa yang dari brand luar gitu masih udah nggak yang reject tadi dikasih ke saya. Jadi dapatnya juga murah Mbak, karena kebantu dengan produksi tadi. Karena kita beli jadi banyak kan, gitu. Dan balik lagi saya berusaha jujur sama customer saya. Dengan keuntungan yang memang cukup juga saya nggak masalah. Jadi saya nggak pernah ini kayaknya premium makanya saya jual mahal, nggak, sesuai aja. Tetap seperti semula, keuntungan misalnya 50% atau 60%, nggak pernah lebih. Kayaknya saya nggak tega deh Mas. Titik terendah Mbak selama berbisnis ada nggak sih? Oh jelas ada Mbak, itu banyak kali ya kalau cuma yang kerasa banget awal-awal ya, karena kan semua sendiri dan kalaupun ada teman yang bantu mereka juga di luar kota. Saya harus tetap melibatkan anak gitu, istilahnya bisa bangun jam 3 pagi terus ke bazar tuh bawa anak-anak tuh dimandiin jam 3 pagi pakai seragam, mereka tidur di mobil, saya datang ke tempat bazar beres-beres. Titik terendah itu ya, jadi ketika merasakan susah jatuh bangun merintis bisnis, tapi lagi-lagi kalau dibilang hobi enggak, tapi emang keharusan, saya harus jadi tulang punggung keluarga untuk anak-anak. Kalau saya nggak kuat, gimana saya bisa menghidupi anak-anak saya? Jadi itu kerasa banget sih Mbak. Terus kalau misalkan kayak ke Tanah Abang, saya harus lari-lari ngejar jam anak sekolah gitu. Terus kalaupun harus ternyata ada event yang harus saya bikin baju harus selesai dan anak tetap sekolah, tuh saya bingung anak titipin ke siapa, saya nggak punya teman, saya nggak punya saudara. Akhirnya saya minta izin pulang lebih cepat untuk bawa ke Tanah Abang. Ingat nggak Mbak berapa lama di tahap itu? Itu mulai 2018 lama ya Mbak, hampir 2 tahun kan. 2018 saya April mulai, 2020 Maret saya udah mulai yang ada teman tadi saudara yang bantu finansial. Itu pun masih dibantu kan, jadi kayak gaya lubang tutup lubang. Misalkan ternyata kan tadi memang saudara saya bilang ini pakai termasuk untuk makan kamu, untuk uang transport kamu. Waktu itu saya udah dibeliin mobil sama bapak. Dulu pilihannya tuh satu, kamu balik ketika divorce itu kamu balik ke rumah atau kamu tetap di situ tapi harus yakin kamu bisa survive. Saya nggak yakin, tapi saya nggak mau juga pulang karena kayaknya udah ngerasa jadi anak yang gagal gitu, udah divorce, saya masih dibantu oleh orang tua. Karena saat divorce itu bapak saya yang bilang kamu pulang jangan bawa apa-apa, harus punya harga diri. Jadi otomatis ya udah nurut aja daripada tapi jadi saat dibantu oleh sepupu saya juga itu nggak langsung mulus ya Mbak. Namanya kan katanya modalnya boleh dicampur buat hidup. Jadi bener-bener kontamani. Kadang dari bantu program, kadang saya bilang ke orang tua saya butuh modal, which is saya bohong, sebenarnya itu buat makan gitu. Jadi itu cukup lama, dari April 2018 sampai Maret 2020. Waktu masa-masa sulit itu yang mana Mbak dibantu orang-orang sampai minta support dari keluarga, orang tua juga. Iya. Sempat ada mungkin pinjaman ke lain gitu, ke bank atau gimana? Kalau pinjaman karena saya tahu saya nggak mampu ya Mbak, saya nggak berani. Jadi bener-bener saya tuh ada 2 orang yang bantu finansial untuk brand ya. Jadi teman kuliah saya dulu, saya sering bantuin dia bayar kuliah waktu zaman di Unpad. Saya dulu di biologi, saya sering pokoknya kalau pergi kuliah tuh dia ikut saya gitu. Emang saya waktu itu ada kendaraan, dia waktu itu nawarin tanpa saya minta. Jadi kamu bisnis apa? Dia bilang selama ini kalaupun ada temen dia yang bisnis pakaian belum pernah dia lihat berkembang seperti saya. Dia bilang jadi ya udah kamu butuh apa ini pakai, silakan bagi hasil setelah kamu mampu. Kalau yang saudara tadi kan minjemin, kalau yang ini bener-bener bagi hasil gitu. Ya tadi itu emang beneran Tuhan tolong saya tuh di waktu yang tepat. Setiap kali dapat omset nih, nah itu cara Mbak Hida untuk mengelola omsetnya sendiri gimana? Omset harus selalu punya omset cash yang lebih
besar daripada yang kita gunakan kembali sebagai untuk investasi atau untuk diputarkan kembali. Karena kerasa ya, kayak misalkan sekarang tuh di mana-mana kan lagi menurun nih. Saya karyawan udah mulai ada gitu, udah mulai banyak. Jadi dengan cash flow yang masih ada, uang cash yang ada, saya bisa survive untuk tetap maintain yang pergerakan yang sekarang, tapi sambil cari strategi baru untuk bounce back, balik produktif kayak dulu lagi. Jadi jangan gunakan seluruh omset untuk diputarkan atau diinvestasikan, tetap cash itu everything sih sekarang, Mbak. Untuk dana taktis, sementara misalnya penjualan lagi slow, saya kan harus menggaji karyawan, saya harus bikin strategi lagi untuk gimana, jadi itu kan membutuhkan uang juga kan, jadi itu bisa saya pakai dulu gitu. Kalau investasi saya cuma nambah butik tadi ya, saya beli bangunan, saya jadikan butik dan kantor, karena orang juga sekarang lebih trust ketika kita ada offline ya, lebih trustable, lebih kelihatan brandingnya kayak gitu. Jadi paling itu sih, Mbak. Saya dari dulu, meskipun saya lagi susah dulu ya, Mbak, dari mulai yang masih keuntungan sedikit, saya selalu menyisihkan untuk kegiatan sosial. Kalau di saya kan ada zakat dan infak, itu yang saya sisihkan untuk kegiatan CSR. Kalau lebih ya syukur, tapi nggak boleh kurang dari itu. Misalkan omsetnya 2 miliar misalkan, let's say, berarti sekitar 2,5% udah pasti saya keluarkan untuk zakat dan 2% dari infak. Jadi iya, udah ada posnya tiap bulan. Kebanyakan sih kadang kalau lebih sih, jadi ada yang nggak terduga, gitu. Tapi nggak banyak. Kalau untuk research and development dari produk-produknya ada tersendiri? Untuk produk kita kayak untuk sekarang sih kita lebih ke lihat langsung ya, kayak untuk fashion show, kita hadiri fashion show, undangan-undangan termasuk dari luxury brand, mereka juga udah mulai personal sih sekarang. Jadi kita sering diundang, apalagi kalau misalnya saya suka belanja, saya diundang. Nanti kita lihat, oh mereka punya produk ini nih yang lagi happening, produk ini yang lagi disukai banyak orang. Kita lihat dari situ. Kita juga lihat trend forecasting yang ada. Kita nanya sama desainer yang udah ada, yang teman-teman juga. Lain juga Iya. ya? Iya, meskipun tetap ada idealisnya ya, tetap saya kalau pengen bikin abaya hitam gitu dah. Tetap ada, karena soulnya di situ gitu kalau misalnya. Ya. Tapi begitu COVID itu udah otomatis berubah haluan sedikit lebih ke casual. 2020 tuh udah mulai bikin kemeja, bikin bawahan gitu. Karena juga memang dulu kan ribet ya, harus selalu ganti baju. Iya. Iya, dan dari awal juga yang pakai umroh mungkin nggak banyak sih, Mbak, yang beli justru untuk kebutuhan sehari-hari sih gitu. Kayak untuk ibu mungkin mau yang suka pakai baju abaya atau gamis gitu, mereka beli di saya untuk sehari-hari juga. Yang umroh mungkin justru nggak banyak, lagi kan untuk sehari-hari sih. Untuk sekarang sih kita lebih banyak riset untuk kita pengen nambah market customer lain yang nggak cuma itu aja. Kita mulai nanti mungkin next mau pengennya agak branding dulu nih, Mbak, karena biasanya kalau di Indonesia tuh kan di sini banyak banget brand ya, banyak banget, kita sampai nggak bisa hitung mungkin berapa banyak modest fashion ya, dan biasanya mereka lebih dikenal ketika mereka udah melakukan event yang memang besar. Cuma untuk refugee ini mungkin lebih bakal kelihatan kalau udah keluar, udah ikut fashion show yang memang di luar, karena kan di refugee sendiri di Milan Fashion Week ya, mereka juga kerja sama UNHCR. Jadi saya pikir saya harus branding dulu nih agar nanti pas pulang ke sini udah orang lebih kenal si brandnya, dan udah tahu nih brand punya value-nya apa gitu. Soal tadi sebut empowerment soal refugee gitu.
dan mungkin nanti bakal kita sempat hire konsultan dulu awal-awal mulai bisa berdiri sendiri, cuma sempat berhenti. Mungkin nanti untuk rebranding juga kita pengen hire konsultan lagi, konsultan fashion yang memang tahu kos-kosnya harus gimana.